dan tulisan itu adalah rekam jejak, sekali dipublikasikan tidak akan bisa kita tarik kembali, maka tulislah hal-hal yang sangat berarti meskipun itu kecil, dan jangan menuliskan sesuatu yang kemudian kita sesali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Ibu Bapak semua? Semoga senantiasa sehat selalu lahir dan batin. Alhamdulillah. Meskipun pada saat ini kondisinya masih pandemi COVID ya, yang mungkin bagi sebagian banyak orang itu terasa sempit dan kadang-kadang mungkin nyelekit gitu di hati, tapi saya sangat berharap semua member yang ada di room ini itu dalam kondisi apapun mampu tetap melejitkan potensinya bisa melejit, bahkan mungkin hingga terkenal itu sampai ke langit gitu. Amin. Pakai kit semua nih ya. Iya, salah satunya lewat menulis Bu, Ibu Bapak semua. Nah, saya juga punya pantun Bu, seperti Ibu Embung tadi. Barusan tiba-tiba tring gitu, terkoneksi gitu melihat Bu Embung memberikan pantun. Pantunnya begini nih. Hari Sabtu semangat menggebu. Hari ini hari Sabtu Bu ya, Bu Pak. Yes. Sabtu semangat menggebu, hari Minggu semoga tidak kelabu. Ayo Bapak Ibu terus melaju, menulis tiap hari hingga menjadi buku. Ya kan? Kuncinya menulis tiap hari ya? Tiap hari Bu, tiap hari harus ada satu momen waktu lah kita prioritaskan untuk menulis gitu. Baik Ibu Bapak semua, alhamdulillah, syukur alhamdulillah atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya pada hari ini, siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam seminar online menulis dan menerbitkan buku ilmiah populer yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dinamika Riau dan Dandelion Publisher. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Ibu Ketua Yayasan, Ibu Nurmala ya, Ibu Nurmala, kemudian kepada Ibu Embung, terima kasih banyak, kemudian kepada Bapak Sutarman, kepada Bapak Firdaus tadi, kemudian seluruh jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Dinamika Riau, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Dandelion Publisher beserta tim, teman-teman, rekan-rekan yang menjadi narasumber pada kesempatan siang hari ini. Tak lupa juga kepada para peserta yang luar biasa, dan saya yakin peserta di sini nih, saya dengar kabarnya dari Bu Winnie adalah orang-orang unggulan yang sudah memiliki amunisi siap dalam sebulan naskah buku itu siap terbit. Iya, baik Ibu dan Bapak semua, pada siang hari ini saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk bersenang-senang. Jadi senang-senang apa sih gitu ya? Ya senang-senang untuk menuangkan semua ide, menuangkan semua pikiran, perasaan, isi hati ke dalam sebuah tulisan yang kemudian dibukukan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena konon katanya nih Bu ya, ada 3 ciri orang yang stres. Jadi yang pertama itu ketika ia sering sariawan, itu salah satu indikasi katanya orang tersebut stres. Dan saya baru-baru kemarin sariawan Bu, tapi mudah-mudahan bukan karena stres, karena tidak. Kemudian yang kedua, sering sakit perut katanya. Sering sakit perut itu bisa jadi salah satu indikasi stres juga. Dan yang ketiga adalah ngantukan, sering ngantuk gitu. Dan saya berharap semua peserta di sini tidak mengalami satu dari 3 ciri tersebut. Jadi videonya tetap on dan jangan ngantuk gitu. Biar kita fokus terhadap materi yang akan kita sharingkan di sini. Begitu Ibu Bapak. Baik Ibu Bapak, judul yang saya berikan sebetulnya ini bagian hanya secuil saja dari seri motivasi menulis. Jadi saya bagian ngompor-ngomporin Bu. Bagian ngompor-ngomporin, manas-manasin orang, ayo menulis begitu. Jadi saya beri judul Mengapa Aku Harus Menulis. Saya kasih kurung ASN karena mungkin di sini sebagian besar ASN gitu, tetapi itu tidak hanya terfokus pada ASN saja sebetulnya untuk menulis itu. Semua bisa menulis gitu. Baik Ibu Bapak yang saya hormati,
Saya mungkin ingin bertanya kepada Ibu Bapak semua, apakah di zaman digital seperti sekarang ini Ibu Bapak memiliki akun medsos seperti Facebook ya, Instagram, WhatsApp ya, Twitter dan lain-lain? Memiliki Bu ya, terutama WhatsApp zaman sekarang ini kebanyakan orang itu menggunakan WhatsApp. Di mana di WhatsApp itu kita masuk di grup-grup, bahkan ada satu bagaimana kita bisa bikin status di WhatsApp ya, yang mengabarkan kepada orang tentang isi pikiran kita gitu. Nah, yang mungkin ada yang suka rutin ya membuat status di WhatsApp atau juga di Facebook. Bahkan kalau kita lihat fitur di Facebook itu ada tulisan apa yang Anda pikirkan. Nah, sebetulnya Facebook ini merangsang kita untuk menuangkan sesuatu apa yang kita pikirkan. Bagi sebagian orang kadang-kadang mungkin OTW, karena yang ada dalam pikirannya adalah bahwa saya sedang jalan. Meskipun kadang-kadang OTW kemana padahal dirinya masih ada di rumah gitu. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu ketika OTW, memang betul-betul OTW gitu. Itu hampir semua orang sekarang memiliki akun-akun media sosial seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian lebih mengerucut lagi ketika kita memiliki peran profesi sebagai seorang ASN ya, di mana ASN itu mungkin saya tidak tahu kalau di kementerian lain, cuma kalau di Kementerian Pertanian yang saya tahu kita harus mengisi aktivitas harian itu di e-personal sebagai laporan capaian kinerja kita setiap harinya. Kan tupoksinya sudah jelas, uraian tugasnya itu bagi ASN itu peran-perannya, jabatan fungsionalnya apa di situ sudah jelas. Apa yang dilakukan pada hari itu, apa yang dihasilkan, kemudian kita kirim bukti gitu. Kirim bukti apa yang sudah kita lakukan. Itu sebetulnya juga adalah rangsangan kepada kita para PNS untuk bisa menuangkan apa yang sudah kita lakukan pada hari itu, semacam diari gitu. Dan diari itu kemudian dihargai dengan tunjangan kinerja gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita sebagai ASN, apakah harus mencapai kompetensi tertentu? Nah, salah satunya menulis. Saya yakin Ibu Bapak di sini senior semua, saya ASN baru kemarin sore gitu ya. Untuk mencapai kompetensi yang tertentu, salah satunya menulis, itu untuk penambahan angka kredit ya, sebagai syarat kenaikan pangkat dan jabatan ya, seperti itu. Dan ini juga adalah rangsangan untuk menulis, untuk bisa menulis gitu. Tapi kemudian apakah semua PNS bisa seperti itu gitu? Apakah semua PNS sudah mahir menuangkan tulisan apalagi hingga dibukukan gitu? Nah, mari kita buktikan bersama-sama bahwa kita nih terutama yang ada di room ini, bagi yang PNS, bahwa kita adalah para PNS jempolan gitu. PNS jempolan yang mampu berkarya, mampu menggagas ide-ide, menuangkan ide, menyebarkan ide itu kepada orang lain melalui tulisan. Gitu. Terus kemudian PNS ini sih apa sih yang harus ditulis gitu? Menulis bagi ASN ini sih apa yang bisa ditulis gitu untuk menjadi sebuah buku yang di sini ya, di acara ini adalah bagaimana kemudian kita bisa menulis buku ilmiah populer. Meskipun banyak kesempatan bagi seorang PNS itu untuk menulis buku itu beberapa model gitu. Ada buku referensi, ada buku monograf, ada book chapter, ada menulis di jurnal nasional yang terakreditasi, jurnal internasional dan lain sebagainya. Banyak. Tetapi kemudian di sini ini kita fokus menulis buku ilmiah populer. Nah, jenis-jenis buku itu ada 3, jenis penulisan dalam buku itu ada 3, ada non-fiksi, kemudian fiksi dan saksi ya. Tetapi untuk PNS ini adalah non-fiksi, fokus kepada buku ilmiah akademis. Salah satunya adalah buku ilmiah populer, masuk ke buku didaktik. Ada juga disebutkan buku referensi. Nah, kalau buku referensi ini adalah seperti kamus, ensiklopedia, ya, directory, peta, atlas dan sebagainya. Itu lebih luas cakupannya. Tetapi untuk ilmiah populer itu untuk bidang tertentu. Nanti bisa lebih jelasnya dengan Ibu Dian ya. Ibu Bapak yang saya hormati, itu adalah jenis buku yang bisa kita tulis ya sebagai ASN. Saya
ingin mengeluarkan sebuah pertanyaan yang saya kutip dari Ibu Indari Mastuti. Beliau seorang founder sekolah perempuan yang mencetak ratusan bahkan mungkin ribuan ya pada hari ini perempuan-perempuan penulis, dari mulai perempuan rumahan, perempuan dasteran sampai perempuan-perempuan yang memiliki profesi-profesi luar biasa gitu. Dan mereka semua bergabung hingga kemudian bisa menuangkan ide dan pikirannya dalam sebuah buku. Nah, kata beliau, menulis buku itu bukan tentang mampu. Jadi bukan tentang mampu, tetapi tentang mau. Betapa banyaknya di sekitar kita orang yang secara keilmuannya tinggi, tetapi ternyata tidak mampu menuangkan ilmunya itu ke dalam sebuah buku. Nah, disinilah kemudian bagaimana kita mengasah kemampuan kita dalam menuangkan ide ke dalam buku gitu. Jadi menulis buku itu memang bukan tentang mampu tapi tentang mau gitu. Nah, berbicara seorang penulis ya, saya mungkin ingin memperkenalkan beberapa penulis. Kalau yang jadi idola saya salah satunya adalah Mbak Asma Nadia gitu ya. Beliau dulu itu kuliah di IPB tapi nggak tamat gitu ya, nggak sampai selesai karena gegar otak gitu. Tetapi kemudian pada hari ini beliau bisa keliling dunia gitu ya melalui tulisannya di buku yang sudah sangat mendunia gitu bukunya gitu. Itu luar biasa sekali, orang yang pernah mengalami gegar otak, apalagi kita gitu yang sehat-sehat saja masa sih nggak bisa gitu. Itu salah satu yang memicu saya menyukai beliau gitu ya. Nah, saya ingin memperlihatkan beberapa buku karya peserta BIMTEK menulis yang beberapa bulan lalu diadakan oleh Ikatan Widya Iswara Indonesia. Ini salah satunya, Workplace Bullying ya. Ini karya Ibu Yuni, kebetulan yang saya bimbing. Ini bukunya keren sekali, full color Bu ya. Ada gambar-gambarnya. Ini beliau hampir 2 bulan, tapi alhamdulillah bisa selesai. Kemudian buku kisah inspiratif dari pekarangan, kreasi olahan mockup gitu ya. Ini sudah sepuh juga ya Ibu Mariani gitu ya. Marginalisme Widya Iswara, kompetensi banyak sekali. Alhamdulillah ada di saya. Yang saya ingin tanyakan adalah kepada diri saya dan kepada kita semua, mengapa sih mereka bisa menulis buku gitu? Kenapa kita tidak? Ternyata mereka bisa menulis karena mereka iringi mau dengan komitmen dan konsisten dalam menuangkan pikiran ke dalam tulisan. Jadi tidak hanya sekedar saya mau menulis buku, saya ingin punya buku sendiri gitu. Tapi tidak diiringi dengan komitmen dan konsisten, itu nonsen. Hanya ada dalam mimpi, tapi ia tidak pernah terbangun gitu dari mimpinya untuk mewujudkan mimpi itu. Tidur terus itu nggak akan jadi buku gitu. Seperti itu. Seperti yang tadi ya, setiap hari kita cicil, kita tulis gitu ya, secara konsisten, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, itu memang betul adanya. Jadi itu. Kemudian, apakah kita semua ini ingin menjadi seorang penulis buku? Jadi saya mungkin ingin mengajukan pertanyaan ini kepada Ibu Bapak semua, dan silakan Ibu Bapak semua menjawabnya sendiri di bukunya. Tidak usah disebutkan sekarang. Apakah Anda ingin menjadi seorang penulis buku? Kalau iya, kalaupun tidak, jelaskan alasannya. Kemudian yang kedua, apakah Anda sudah memiliki persiapan untuk menjadi seorang penulis buku? Nah, silakan dijelaskan juga. Kemudian yang ketiga, apakah sudah memiliki pengalaman nih dalam menulis buku? Gitu ya, silakan dijawab juga. Kemudian yakin nih, Ibu Bapak semua bisa menyelesaikan naskah buku dalam sebulan. Yakin enggak gitu ya. Yakin gitu. Saya tuh selalu bilang yakin, pokoknya insya Allah bisa. Kalau kita yakin kita bisa, insya Allah pasti bisa. Allah yang akan membuat kita bisa gitu. Tuhan yang akan membuat kita bisa. Pikiran kita dipositifkan dulu bahwa saya bisa. Kalau kita berpikir, kayaknya nggak bisa, maka justru yang datang itu energi negatif, kita betul-betul tidak bisa. Seperti itu. Jadi kalau kita yakin dari awal bahwa kita bisa, maka seluruh energi yang ada dalam diri kita itu akan membuat kita fokus bahwa kita bisa. Gitu. Kemudian kapan kita akan memulai menulis buku gitu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kadang ketika malas gitu ya, saya ajukan kepada diri saya pribadi gitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya
sering mengulang-ulang membaca, mendengarkan kata-kata mutiara penggugah semangat gitu ya. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Seperti kita belajar memasak ya, Ibu Bapak ya, kalau kita melihat orang lagi di demo ya, lagi demo masak, kalau kita hanya menyaksikan saja, mungkin kita hanya tahu sesaat, setelah itu kemudian lupa. Tetapi kalau kita sambil mencatat gitu ya, mencatat resep-resepnya, cara-caranya, lalu kita mempraktekkannya, maka itu akan ingat terus bagaimana kita cara membuat sesuatu. Lain hanya dengan mendengarkan saja dan melihat tanpa mencatat. Jadi itu ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Hutang saja dicatat, Bu. Gitu. Semua orang sebetulnya bisa. Hutang itu dicatat. Gitu. Kalau mau belanja dicatat apa-apa. Kadang-kadang Bu, kalau belanja nggak dicatat, di rumah mau beli A, nyampe ke mall, B, C, D, E itu diborong semua. Tahu-tahu uang habis gitu. Akhirnya struk gaji tidak sesuai dengan struk belanjaan, akhirnya jadi struk beneran gitu, nauzubillah gitu. Tidak seperti, jadi lebih baik ya catat gitu. Jadi itu ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Kemudian menulis itu bagi saya Bu, itu membuat hidup tuh terasa lebih hidup, lebih banyak saudara, menambah rezeki gitu ya, dan menulis itu mewaraskan jiwa. Tidak mumet di dalam sendiri, tapi saya coba keluarkan, melihat sesuatu fenomena gitu, kejadian di sekitar kita, kita ingin memberikan solusi gitu kepada orang lain ya dengan menuliskannya, bisa di-share di media sosial kita dan akan lebih bagus lagi ketika kemudian kita menuangkan sesuai dengan keilmuan kita dalam buku, nih ada solusi menurut saya tentang permasalahan A, permasalahan B, permasalahan C gitu. Jadi menulis itu tidak seperti pistol gitu ya. Kalau pistol itu hanya bisa menembak satu kepala. Tetapi kalau melalui tulisan itu ribuan kepala bisa kita tembak dalam satu kali dor gitu. Jadi seperti itu. Baik. Betul. Nah, kemudian karena ya ada satu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, jika kau bukan anak raja dan bukan pula anak ulama besar, maka menulislah gitu. Maka menulislah. Kemudian apa sih yang bisa kita tulis yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita yang kita kuasai, dari hal-hal yang terkecil gitu ya, dari hal-hal yang kita pahami gitu. Dan kemudian ketika sebuah karya itu selesai ditulis ya, maka penulis itu tidak mati, justru ia baru saja memperpanjang ilmunya. Jika sekiranya kemudian Said Qutb, kemudian penulis-penulis zaman dulu tidak menuangkan keilmuannya dalam buku-buku, dalam tulisan yang menjadi buku, mungkin pada hari ini kita tidak akan mengetahui sejarah, kita tidak akan mengetahui tentang pengobatan yang baik itu seperti apa gitu, kalau tidak dituangkan dalam buku gitu ya. Nah, bagus juga kata Pramudia Anantatur, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian gitu. Dan ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarang tak mati, justru ia tadi ya memperpanjang usianya, itu kata Mbak Helty Tiana Rosa. Dan satu yang membuat saya sangat Bu ya, Ibu Bapak semua, ngena banget di hati saya, itu sebuah hadis karena saya seorang muslim ya. Ketika ruh terpisah dari jasad, semuanya itu akan terputus kecuali 3, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa anak-anak soleh. Jadi meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini, ketika kita bisa menuliskan buku, mudah-mudahan buku ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, menjadi amal jariah ketika orang lain berubah menjadi baik, menemukan banyak solusi dari permasalahan hidupnya melalui bacaan buku yang kita tulis, maka pahala yang didapat oleh orang tersebut juga kita dapatkan. Itu luar biasa sekali. Tiket gitu menjadi salah satu poin tiket kita menuju keabadian yang lebih baik. Nah, kemudian kemarin ada acara di BKN ya, tentang teknik menyusun dan mereview artikel ilmiah. Humas BKN mengatakan demikian, seorang ASN itu selain menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki, juga dituntut untuk melakukan pengembangan diri melalui berpikir kritis, objektif, dan kemudian dituangkan dalam tulisan ilmiah. Kemudian Pak Haryomo waktu itu menjadi keynote speaker,
speaker ya, beliau Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN mengatakan begini, seorang ASN tidak hanya dituntut untuk melakukan tugasnya ya, tupoksinya, tetapi juga harus memiliki kompetensi untuk menuangkan ide bermanfaat melalui tulisan. Karena ternyata kebijakan-kebijakan yang ada itu salah satunya adalah lahir dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli. Dan Ibu Bapak di sini para ASN jabatan fungsional tertentu adalah ahli di bidangnya. Gitu. Alangkah lebih baiknya menuangkan semua permasalahan yang ada di bidangnya masing-masing ke publik seperti ini. Jadi kemarin itu pernah saya di Kementerian Agama acara serupa seperti ini, ada seorang peserta arsiparis dari NTT. Beliau menyetorkan tentang kearsipan. Baik, Ibu Bapak, mungkin itu dari saya, inti dari motivasi yang ingin saya berikan, tolonglah gitu, menulislah, bukan hanya sekedar mengejar angka kredit, tapi bagaimana kemudian kita bisa menjadi sebaik-baik orang yang bermanfaat untuk orang lain, karena orang yang terbaik itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, dengan menulis buku. Semangat terus untuk Ibu Bapak semua, dan tulisan itu adalah rekam jejak, sekali dipublikasikan tidak akan bisa kita tarik kembali, maka tulislah hal-hal yang sangat berarti meskipun itu kecil, dan jangan menuliskan sesuatu yang kemudian kita sesali. Itu saja, terima kasih banyak, salam santun dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.